Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 ingin menjelaskan sedikit tentang asbabul wurud dan makna hadis tentang orientasi dalam beraktivitas. Yang beranggotakan saya sendiri, Nur Ngafiatun Hasanah, NIM 43040200143, dan Berliana Hanin dengan NIM 43040200152. Langsung saja materi yang pertama, yaitu pengertian hadis. Pengertian hadis yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perbuatan, perkataan, dan ketetapan atau takrir. Yang kedua yaitu fungsi hadis. Fungsi hadis yang pertama sebagai penjelas Al-Quran yang masih bersifat umum. Contohnya tentang tata cara sholat, tata cara berpuasa, dan lain-lain. Yang kedua, menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Contohnya, kamu diperintahkan untuk melakukan sholat yang bertujuan mencegah perbuatan keji dan murka. Kemudian dikuatkan lagi oleh hadis bahwa sholat adalah tiang agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia akan merusak agama. Yang ketiga yaitu menentukan hukum tersendiri. Contoh, Nabi menetapkan bahwa seorang muslim tidak boleh mewariskan kepada seorang kafir, dan sebaliknya seorang kafir tidak boleh mewariskan kepada seorang muslim. Yang ketiga, lanjut asbabul wurud al-hadis. Asbabul wurud adalah segala sesuatu yang melatar belakangi munculnya hadis. Ia dapat berupa peristiwa atau perkataan atau pertanyaan yang terjadi pada saat hadis itu disampaikan oleh Nabi. Urgensi asbabul wurud terhadap hadis sebagai salah satu jalan untuk memahami kandungan hadis, sama halnya dengan urgensi asbabun nuzul Al-Quran. Ini terlihat dari beberapa faedahnya, antara lain dapat mentahsiskan arti yang umum atau membatasi arti yang mutlak. Nama saya Berliana Hanin, NIM 43040200152. Saya adalah pemateri 2. Definisi niat adalah maksud atau keinginan kuat di dalam hati untuk melakukan sesuatu. Dalam terminologi syar'i, berarti adalah keinginan melakukan ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan perbuatan atau meninggalkannya. Aspek niat ada 3 hal. Yang pertama adalah diyakini dalam hati, yang kedua diucapkan dengan lisan, yang ketiga adalah dilakukan dengan amal perbuatan. Makna hadis tentang orientasi dalam beraktivitas. Kita melakukan sesuatu pasti ada sebab dan tujuan, bahkan disertai dengan niat. Banyak orang yang melakukan sesuatu dengan niat yang baik tapi diterima dengan buruk. Tapi kembali lagi kepada niat yang kita lakukan. Dari Amirul Mukminin Al-Hafiz Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kandungan hadis yaitu syarat niat. Yang kedua, waktu dan niat. Yang ketiga, keharusan hijrah. Yang keempat, orang yang berniat melakukan kebaikan namun karena satu hal. Yang kelima, hadis ini mendorong kita untuk ikhlas dalam segala perbuatan dan ibadah agar mendapat pahala di akhirat serta kemudian di kebahagiaan dunia. Yang keenam adalah semua perbuatan baik dan bermanfaat jika diiringi niat yang ikhlas dan hanya mencari keridhaan Allah, maka perbuatan tersebut adalah ibadah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.